Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Ayu. Oke, untuk materi selanjutnya sekarang tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Subbabnya sama kok, masih mengenai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Kita lanjut. Nah, pengaruh interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi. Nah, ini bentuk positifnya. Yang pertama, ini sama seperti buku, hanya ibu pindahkan saja ke bambu paper. Yaitu pertama, tenaga kerja yang profesional. Yang kedua, investasi dari negara-negara ASEAN. Yang ketiga, pangsa pasar bagi produk Indonesia terbuka lebar negara-negara ASEAN. Oke, selanjutnya dampak negatifnya yang pertama, kesempatan kerja tenaga asing udah masuk lapangan kerja Indonesia. Jadi tenaga kerja asing masuk ke lapangan kerja Indonesia, maka agak sulit untuk tenaga kerja kita memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri. Yang kedua, terbukanya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Jadi karena terbukanya sumber daya alam ini dari kesempatan kerja ini, sehingga pihak luar mengetahui apa-apa aja sumber daya alam Indonesia dan tertarik mengeksplor lebih banyak tanpa menjaganya gitu. Yang ketiga, serbuan barang impor dari negara-negara ASEAN. Nah, bisa makanan, bisa minuman, bisa pakaian, banyak sekali. Kita lanjut. Nah, ini bidang sosial, terciptanya solidaritas antara negara ASEAN. Jadi kayak kali ini untuk pandemi, nah mereka saling bekerja sama, saling membantu. Yang kedua, mendorong kebijakan tercapainya kesejahteraan. Jadi ada rumor-rumor apa, ada isu-isu apa, kita negara ASEAN mencari kebijakannya yang sama-sama menguntungkan bagi masing-masing negara. Yang kedua, yaitu penanaman modal dari negara ASEAN. Penanaman modal ini tergantung berapa persennya, berapa banyaknya modal dari luar negeri ke Indonesia gitu. Jadi semakin banyak modal yang dititipkan di Indonesia, maka semakin sedikit juga Indonesia punya kekuatan terhadap perusahaan tersebut. Nah, tuh. Yang kedua, munculnya sifat konsumeris atau hedonisme. Konsumeris itu sifatnya boros. Yang selanjutnya, hedonisme itu maksudnya adalah mengarah ke arah kebarat-baratan. Jadi mengacu kegiatan hanya untuk gaya hidup, styles, terus biar tidak mudah dibilang ketinggalan zaman, seperti itu negatifnya. Jadi sekarang mengacu kepada apa sih yang lagi tren di masa kini gitu. Kita lanjut. Nah, ini bidang budaya, kekayaan alam Indonesia ditampilkan melalui kegiatan. Biasanya maksudnya ini festival-festival antar budaya. Nah, ini biasanya tugas Menteri Pariwisata yang harus mengeksplor keunikan suku bangsa Indonesia biar bisa terlihat oleh negara-negara ASEAN. Yang kedua, kekayaan budaya negara ASEAN diketahui warga negara ASEAN. Jadi kekayaan kita, budaya kita dari festival tersebut menciptakan negara-negara tersebut tahu, oh ini adalah kebudayaan dari Indonesia dengan ciri khasnya. Negatifnya, masyarakat Indonesia melihat berbagai budaya dikhawatirkan tersisihkan. Jadi karena festival tadi adanya takutnya kalah saing, takutnya kurang populer dari negara-negara ASEAN yang lain. Kedua, pengaruhnya budaya dikhawatirkan
dikhawatirkan adanya budaya asing yang kurang sesuai dengan budaya Indonesia. Jadi karena ada penampilan dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, maka ada budaya asing yang masuk. Nah, jadi ada percampuran. Indonesia itu kan terkenal dengan orang-orangnya, budayanya ya, dari sosialnya kan itu ramah dan sebagainya. Nah, jadi ada mungkin budaya luar yang kita terima secara langsung dan kita praktekkan. Nah, yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita sebagai orang timur, biasanya istilahnya seperti itu. Yang ketiga, sebagian budaya Indonesia dipromosikan agar disaksikan, dinikmati turis. Nah, namun dikhawatirkan berubah keasliannya. Jadi ketika festival-festival ini, kalau yang menyelenggarakan pihak Indonesia dan para penarinya, terus para bagian tim di dalamnya, dalam penyelenggara itu orang Indonesia, itu tidak masalah. Yang ditakutkan adalah pihak luar, maksudnya penarinya bukan penari asli Indonesia gitu kan, mengakibatkan apa? Nah, jadi ada yang hilang ke ciri khasannya, terus ada yang tidak sesuai bagaimana berlenggak-lenggoknya atau bagaimana tariannya yang pas. Nah, itu kalau dari segi tarian. Mungkin kalau dari segi masakan juga sama, itu mungkin ada bumbu-bumbu yang tidak sesuai dengan aslinya gitu. Jadi dalam budaya ini peran amat sangat penting adalah orang kita sendiri. Jangan sampai budaya kita sendiri, orang di dalam negeri, orang Indonesia sendiri tidak tahu kalau itu adalah bagian dari budaya Indonesia. Kesimpulannya dalam materi ini yaitu interaksi antar negara ASEAN, baik sosial, budaya, ekonomi, bahwa kita sebagai orang Indonesia, sosial budayanya harus bisa menjaga apa yang sudah dititipkan oleh nenek moyang kita terlebih dahulu. Nah, keistimewaan negara kita ajarkan kepada anak cucu kita agar tidak hilang gitu. Dan jangan malu menampilkan budaya negara sendiri. Dalam bidang ekonomi, kita sebagai generasi muda harus mampu bisa mengeksplor sumber daya alamnya, dan kita sebagai sumber manusianya, nah, harus mampu dan terampil menggunakan mesin-mesin atau teknologi yang ada agar eksploitasi sumber daya alamnya pada tangan yang tepat pada bangsa sendiri. Dengan cara apa? Kalau kita masih sekolah, kita belajar yang giat, kita pelajari semuanya. Nah, nanti ketika waktunya perkuliahan, kita tinggal praktek sambil belajar. Nanti kita kerja, kita bisa bekerja pada negara sendiri, pada keahliannya sendiri dalam mengelola sumber daya alamnya. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Kita lanjutnya pada tugasnya. Ada 3 subbagian tugas, yaitu tuliskan 2 contoh kerjasama Indonesia dan ASEAN. Ada bidang ekonomi, sosial, budaya. Nah, ini kalian bisa merujuk mencarinya di internet gitu sebagai bahan acuan jika di buku tidak ada. Oke, cukup sekian materi Ibu. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih sudah mendengarkan YouTube channel Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.